Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya M. Rija Fajrin, calon guru penggerak Angkatan 9. Berasal dari SMK Negeri 2 Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan memulai dengan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik diharapkan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif dengan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, bahkan hukuman. Pada materi motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia yang biasanya terjadi pada murid. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri murid. Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi internal adalah motivasi yang harus kita kembangkan dan ada pada murid kita. Motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu langkah untuk mengembangkan motivasi internal ini adalah dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar mampu menekan munculnya motivasi eksternal dari dalam diri murid. Pada modul 1.4 ini ada materi tentang posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer adalah posisi paling ideal yang dapat kita lakukan di sekolah. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Materi selanjutnya pada modul 1.4 yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan nilai kebajikan yang positif, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Materi terakhir pada modul 1.4 yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan inti, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan pada murid. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi pada modul 1.4 adalah sebagai berikut.
Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam pengajaran dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak di dalam kelas, sehingga visi guru penggerak yang dicita-citakan dapat terwujud. Budaya positif dapat diwujudkan apabila filosofi Ki Hajar Dewantara diimplementasikan. Apabila sekolah telah memiliki budaya positif yang menjadi pembiasaan, maka akan mudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan seluruh guru mampu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai dengan zamannya. Kemudian, budaya positif lebih mudah terwujud apabila guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu guru yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika guru dapat berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan menjalankan peran guru penggerak dengan optimal. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak tersebut, diperlukan implementasi prakarsa perubahan yang sesuai dengan harapan, yaitu mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, dan kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus ditanamkan dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dengan berkolaborasi bersama-sama seluruh warga sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia. Ternyata penghargaan atau pemberian reward yang berlebihan berdampak kurang baik bagi murid, karena merupakan motivasi eksternal yang dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum bagi murid. Pertanyaan refleksi yang selanjutnya yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari sebelum mempelajari modul 1.4, saya sering berada pada posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat mengubah posisi kontrol saya menjadi sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Salah satu pengalamannya, sekarang saya menangani murid yang sering terlambat masuk pada jam pertama dengan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas kepada murid tersebut. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah baik menurut saya saat ini adalah saya sudah tidak dalam posisi kontrol penghukum bagi murid.
Hal ini disambut baik oleh murid yang mengatakan saat ini saya lebih ramah terhadap mereka. Murid lebih mudah untuk diajak melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sehingga memunculkan motivasi internal pada murid. Dan hal yang harus diperbaiki adalah kekonsistenan posisi guru sebagai manajer. Pertanyaan refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya sering merasa bersalah karena memberikan hukuman yang tidak seharusnya diterima oleh murid dan kesal karena murid sering mengulang-ulang kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya menyadari bahwa lebih efektif jika murid diajak berkomunikasi. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid terhadap keyakinan sekolah yang telah disepakati. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya sampai tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan cara menenangkan murid bahwa tidak ada murid yang tidak berbuat salah. Pertanyaan yang terakhir, hal-hal lain apa yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah setiap guru di sekolah harus menyesuaikan diri dengan karakteristik murid yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat zamannya. Penerapan budaya positif akan berhasil apabila guru dapat memberikan perlakuan yang sesuai karakteristik murid dan kita dengan ditambah dengan penguatan kolaborasi bersama orang tua murid sebagai tonggak utama dalam proses pendidikan murid. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang paparan modul 1.4. Semoga dapat membawa perubahan positif yang lebih berpihak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia.